Shalom. Dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita semuanya memuji Tuhan. Kita tinggikan namanya yang hidup. Dialah Allah kita yang hidup. Namanya berkuasa saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Serukan namanya. Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau yang termulia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari sama-sama serukan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Dia yang memberikan kita kuasa sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai Tuhan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama
Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kami pakai kuasa yang daripadamu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan hanya kuasa-Mu yang terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Takkan pernah terlambat janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada saat ini Bapa. Kami tahu Tuhan dan kami yakin bahwa Engkau yang ada bersama-sama di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau memberikan kekuatan atas hidup kami Tuhan. Kami memperoleh kemenangan Tuhan. Kami yakin dan percaya. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya yang Dia beritakan adalah daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati dan dikasihi. Salam. Selamat siang atau selamat sore untuk ibadah secara online. Pada hari ini ya, setiap gereja mengadakan ibadah secara online karena kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah. Dilarang untuk menghadirkan kerumunan yang lebih banyak. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi dimanapun saudara berada, biarlah kita tetap fokus di dalam ibadah secara online, baik yang ada di rumah masing-masing supaya kita tidak mengurangi kasih kita, ibadah kita kepada Tuhan sebagai umat Allah. Setiap minggu kita harus memuji, menyembah, meninggikan nama-Nya. Bahkan kita mendengar firman Allah secara khusus pada hari ini. Ibadah disertai dengan sakramen perjamuan suci. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini tema firman Allah berbicara tentang ketika Tuhan nampak jauh. Ya, ini tema yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Ketika Tuhan nampak jauh. Kita akan landasi di dalam ayat kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca satu ayat ini, 8. Ayatnya yang ke-17 ya, 17 kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat 17. Demikianlah firman Allah, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanapun perasaan saudara, Tuhan selalu nyata. Meskipun hari-hari ini kita menghadapi situasi, kondisi yang sungguh-sungguh tidak menguntungkan, bahkan merugikan dalam semua sektor, baik itu sektor ekonomi, pekerjaan, karir, bisnis, pendidikan, ya, bahkan kegiatan-kegiatan kita setiap hari yang biasanya kita lakukan dengan maksimal, tetapi dengan adanya COVID-19 varian yang baru ini sungguh-sungguh menyedihkan, ya. Bahkan di dalamnya termasuk di dalam kegiatan-kegiatan rohani yang seharusnya mendapat porsi yang terutama, terpenting di dalam kehidupan setiap anak Tuhan untuk membekali kehidupan rohani kita di dunia ini. Ternyata dengan situasi ini maka ada batasan-batasan tertentu. Tetapi saya percaya meskipun situasinya
menyedihkan, merugikan, dan lain-lain, kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita tidak boleh terpengaruh oleh perasaan. Kita harus tetap membangun iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata. Adalah hal yang mudah untuk menyembah Tuhan jika segalanya berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita. Ketika Dia menyediakan makanan yang serba cukup, ketika kita selalu berkomunikasi bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang baik, karena sahabat itu penting. Amsal Sulaiman 17:17 mengatakan ada sahabat yang lebih karib dari saudara kandung. Ya. Ketika kesehatan kita masih prima, keadaan hidup penuh dengan bahagia, memang tidak sulit bagi kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu peduli. Tuhan penolong. Tuhan pelindung. Tuhan itu Yehova Jireh. Tetapi kenyataannya tidak selamanya hidup menghadapi atau mengalami hal-hal yang baik. Puji Tuhan. Nah, kenyataannya tidak sama. Bagaimana saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan ketika saudara diperhadapkan keadaan-keadaan yang tidak baik? Apakah kita masih berkata Tuhan itu tetap ada? Tuhan itu tetap hadir? Tuhan itu tetap peduli? Tuhan itu sumber pertolongan? Tuhan itu sumber perlindungan kita? Mari pada saat ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang langsung diproklamirkan oleh Allah sendiri. Mereka adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang dikatakan, orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Dia di zamannya. Mereka pun mengalami hal yang sama. Kadang-kadang mereka juga berdoa, bergumul, menangis, menjerit pada saat mereka sangat-sangat membutuhkan. Tetapi kadang-kadang Allah sangat jauh. Kadang-kadang Allah membisu. Kadang-kadang Allah tidak peduli dengan permohonan mereka. Mari kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Pertama kita lihat di dalam Mazmur pasal 10. Pengalaman Raja Daud. Kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang pertama berkata begini. Mazmur 10 ayat 1 berkata demikian. Haleluya. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Ini ungkapan daripada seorang yang dalam kesesakan. Mengapa Tuhan terlalu jauh? Ya, tidak kelihatan pertolongannya, tidak dirasakan kasihnya, tidak rasakan hadiratnya. Pada saat Daud saat itu tuh sangat membutuhkan Allah. Sangat membutuhkan Tuhan untuk menolong, untuk membela, untuk menyertai di dalam perjalanan hidup. Tetapi dia berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Dikatakan Tuhan itu menyembunyikan. Padahal Daud sahabat sejatinya Allah. Daud orang yang berkenan di hati Allah.
Daud yang sudah melakukan kehendak Allah. Bukankah ini pun yang terjadi hari-hari ini? Kita sangat membutuhkan Tuhan. Apalagi pada saat kita menghadapi COVID-19 varian yang baru, sungguh mencekam. Hampir setiap hari saya mendoakan anak-anak Tuhan, baik itu jemaat sendiri, bahkan juga anak Tuhan dari luar kota. Bahkan beberapa jam yang lalu ada satu keluarga anak Tuhan yang berdomisili di Jakarta. Mereka kena paparan COVID-19 dan pada waktu mereka antri untuk masuk OGD di Rumah Sakit Jakarta. Oh, luar biasa saudara. Begitu banyaknya orang yang datang ke rumah sakit karena mereka terkapar dengan COVID-19. Akhirnya mereka tidak dapat kamar. Dokter anjurkan bahwa kalian harus isolasi mandiri. Obatnya mahal saudara. Obatnya juga langka sekarang. Susah banget. Dan mereka katakan, bantu doa Pak Rudi. Hanya itulah yang kami butuhkan hari-hari ini. Kami bersama anak yang masih kecil kena virus corona ini. Kami harus mempertaruhkan nyawa kami sebagai seorang tua untuk suami dan untuk anak-anak. Nah, inilah kondisi sekarang saudara yang terjadi. Jadi kita akan belajar hidup, membangun iman, membangun kepercayaan meskipun seolah-olah Tuhan itu diam. Tidak peduli dengan kita. Tidak perhatian dengan kesusahan kita. Tapi saudara harus tetap mempercayai bahwa Tuhan itu tetap Tuhan. Dia tidak akan bisa mengobat dirinya, karakternya karena keadaan dunia. Karena dia Tuhan, dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Satu ayat lagi di dalam Mazmur pasal 22, apa yang diungkapkan oleh Daud ini, kita lihat di dalam ayat pasal 22, ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-3 dikatakan demikian. 22 ayat 2 sampai 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ungkapan-ungkapan yang sifatnya manusiawi. Ya, kadang-kadang kalau saudara punya doa tidak dijawab, impian saudara tidak terkabulkan, cita-cita saudara tidak terwujud, kadang-kadang kita juga akan mengatakan, meninggal, Tuhan sudah tidak peduli dengan aku. Tuhan sudah tidak adil, Tuhan sudah tidak mengerti perasaanku sebagai anaknya, sebagai umatnya dan seterusnya. Saudara-saudara, ini ungkapan-ungkapan cetusan dari manusiawi, dari keadaan yang memang itu manusiawi, siapapun bisa terjadi, bisa dialami. Haleluya, tetapi kita tidak akan tetap menyerah kepada keadaan seperti itu. Nah, kita lihat di dalam pengalaman Ayub. Siapa yang tidak mengenal Ayub? Yang dikatakan Ayub seorang yang saleh, jujur, ya, menjauhi kejahatan, takut akan Allah. Itu merupakan pernyataan Allah sendiri, bukan pernyataan dirinya sendiri. Sebab ada
ungkapan atau pernyataan, ada yang datangnya dari diri sendiri yang selalu mengeklaim dirinya baik, dirinya saleh, dirinya jujur, dirinya selalu menjauhi kejahatan. Itu hanya pengakuan dari dirinya sendiri. Belum tentu pengakuan dari manusia itu di hadapan Tuhan sudah 100% benar. Tetapi kalau Tuhan sampai memproklamirkan pernyataan tentang diri Ayub yang dikatakan orang yang kaya raya, tetapi masih memiliki kehidupan rohani yang berkualitas tinggi. Orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang saleh, orang yang jujur kepada Allah. Waduh, luar biasa, saudara. Tuhan senang orang seperti ini. Tuhan bangga kalau memiliki karakter jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada sesama manusia, jujur kepada dirinya sendiri. Jujur mengelola keuangan, jujur dalam pendidikan, jujur dalam berbisnis, jujur dalam berdagang. Meskipun hari-hari ini rasanya sulit untuk mendapatkan keuntungan karena kondisi, tetapi sebagai anak Tuhan tetap mempertahankan identitasnya sebagai orang yang jujur. Dan orang yang jujur itu pasti mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Haleluya. Nah, tapi kita lihat saudara, apa yang dia alami dalam hidupnya. Dikatakan di dalam Ayub pasalnya yang ke-23, kita lihat. 23 berkata begini. 23 ayatnya yang ke-8 sampai 10. 8 sampai 10. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi kita lihat saudara bahwa kekristenan itu bukan diukur karena perasaan. Karena perasaan diri. Karena penglihatan. Nah, pada waktu di dalam kesulitannya, Ayub mencari Tuhan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Tapi aku tidak melihat Tuhan. Aku tidak merasakan Tuhan. Apakah Tuhan itu sudah tidak ada? Apakah Tuhan itu sudah hilang? Tidak. Kadang-kadang ada orang Kristen kalau datang beribadah berkata, aku tidak merasa Tuhan ada. Aku tidak merasa pujian Tuhan, hadirat Allah hadir. Aku tidak merasa firman Allah itu menyentuh hati saya. Oh, firman Allah aku tidak merasa menghibur saya. Memberikan pengharapan kepada saya. Saudara yang dikasih Tuhan, iman itu tidak harus diukur dengan perasaan. Ayub juga begitu. Pada saat-saat yang sulit, dia cari Tuhan kok tidak ada. Ke utara tidak ada, ke selatan tidak ada, ke barat, ke timur, ku tidak jumpai. Padahal Ayub itu orang saleh. Orang yang tidak bercacat celah. Orang yang selalu menjauhi kejahatan. Kenapa dia merasa Tuhan itu tidak ada? Apakah benar Tuhan itu tidak ada? Apakah benar Tuhan tidak ada di utara? Apakah benar Tuhan tidak ada di selatan? Apakah benar Tuhan tidak ada di timur atau di barat?
Kalau kita berpatokan kepada perasaan, maka kekristenan kita akan terombang-ambing. Bahkan kekristenan kita akan dipengaruhi oleh situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kalau saudara dan saya dibangun kekristenanmu karena iman. Dengan satu pengakuan di dalam ayatnya dikatakan di situ ayatnya yang ketiga dikatakan pasalnya yang ke-23 tadi ayatnya yang ke-8 dan 10 ayatnya karena ia tahu jalan hidupku. Berarti Tuhan itu ada. Ayub tidak menemukan Tuhan, tapi Tuhan tahu jalan hidupnya Ayub ini. Berarti Tuhan ada. Karena itu dia berkata gini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah inilah kekristenan hari-hari ini mendapat ujian, tantangan untuk menghadapi situasi yang sungguh-sungguh menakutkan ya. Ya, kalau saudara mengerti firman Allah ini, kita akan berkata seperti Ayub, hidup ini seperti emas. Bagaimana supaya emas ini benar-benar ketahuan murninya, aslinya 24 karat atau 100%. Perlu ada sarana, perlu ada alat yang namanya api membakar. Pada waktu emas atau perhiasan itu diuji dengan api dengan kepanasan berapa ratus derajat. Nah disitulah akan kelihatan emas yang asli atau yang bercampur dengan sanga atau patri. Biasanya kalau emas ini banyak campurannya, sanganya atau patrinya tuh akan muncul di permukaan. Kelihatan di atas. Biasanya tukang emas tuh boleh ambil. Kedok begitu ya, diambil. Ini sanga-sanga patri-patri ini bukan emas yang asli, dibuang. Ya, jadi orang Kristen hari-hari ini sedang diuji imannya, diuji kasihnya, diuji kesetiaannya kepada Tuhan, diuji ketaatan dengan terpaan, hantaman dari bermacam-macam sektor. Kalau anak Tuhan yang benar-benar murni, maka dikatakan, aku diuji, tetapi aku akan keluar seperti emas yang murni. Jadi meskipun Tuhan tidak menolong aku, meskipun doaku belum dijawab Tuhan, aku tetap yakin Tuhan tetap ada. Ya, sehingga kita tidak akan berkata seperti Yesaya ini, ketika Tuhan nampak jauh, sulit dijangkau, sulit diminta pertolongan, sulit diminta bantuannya. Tetapi dengan iman, hidup ini akan tetap mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu tetap Tuhan, Yesus itu tetap Yesus, karena dia memang Tuhan. Nah, bagaimana supaya Tuhan itu tidak nampak jauh di dalam perjalanan iman kita? Ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini dalam ibadah secara online. Yang pertama, kita harus mengatakan kepada Tuhan apa yang saudara rasakan dengan jujur. Jadi apapun yang kita rasakan dalam hidup hari-hari ini, kita harus berkata jujur sama Tuhan. Kita tidak boleh berpura-pura. Kadang-kadang ada orang berpura-pura bahagia, tapi kenyataannya bukan bahagia.
ternyata batinnya tuh menjerit. Ada orang yang pura-pura mengatakan mengasihi dia, mengasihi sesama. Tetapi kenyataannya di hatinya itu penuh kebencian, penuh kesakit hatian kepada seseorang. Itu tidak jujur di hadapan Tuhan. Dan orang seperti ini akan mengalami kerugian secara rohani, kerugian secara mental, kerugian juga secara lahiriah. Oleh karena itu mari kita akan belajar jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali kepada kitab Ayub pasalnya yang ke-7. Ya, kita lihat Ayub pasal 7 dikatakan ayatnya yang ke-11. 7:11 berkata demikian. 7:11 29 dan ayatnya yang keempat. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Akhirnya Ayub mengakui di hadapan Tuhan, memang Tuhan, aku susah, aku sedih, aku tahu hatiku hancur, anakku 10 habis, semua tidak ada yang tersisa, semua mati seketika, bukan kena virus corona, tapi kena bencana alam. Justru pada saat ke-10 anak ini lagi berpesta pora di rumah saudara yang tertua. Tiba-tiba ada angin badai. Rumahnya roboh. Dan semua ke-10 anak kena timpa rumah yang mewah. Dan Alkitab mengatakan tidak ada yang tersisa. Habis. Harapan untuk masa tuanya Ayub yang akan berpikir dalam batinnya, kalian-kalian inilah yang akan mewariskan bisnisku. Kalian-kalian inilah akan mewariskan imanku. Kalian-kalian inilah yang akan mewariskan kejujuranku. Kalian-kalian inilah yang akan mewariskan takutnya akan Allah. Tetapi kini sirna. Tambah lagi. Harta bendanya habis. Ayub berkata jujur kepada Tuhan. Mari kita akan belajar sama Ayub. Ya, dikatakan oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Mengeluh dalam kepedihan hatiku. Kalau kita berkata jujur, saya percaya seperti Hana. Pada waktu dia ada di bait Allah, dia nangis. Dia menjerit. Karena dikatakan dia seorang wanita yang mandul. Seorang wanita yang disakiti hatinya oleh penina atau madunya. Dan dia tidak berusaha dan berupaya bagaimana untuk membalas madu yang menyakiti dirinya. Anak-anak madu yang mengejek, mengolok setiap hari. Dia tidak lakukan itu. Justru dia datang ke rumah Allah. Dia berdoa, dia ceritakan kesedihannya. Dia ceritakan pergumulannya. Dia ceritakan masalahnya. Dia ceritakan kemandulannya. Bahkan di dalam doanya disertai dengan nasar. Tuhan, kalau Engkau jawab doaku. Kalau aku bisa hamil dan melahirkan seorang anak, akan ku persembahkan kepada Tuhan seumur hidup. Dan ternyata kejujuran Hana di hadapan Tuhan itu diperhatikan luar biasa, saudara. Oleh sebab itu mari kita berhentilah bersandewara kepada Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita akui, kita jujur, kita minta ampun sama Tuhan. Jangan berusaha untuk menutup-nutupi dosa kita.
Jangan berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan kita. Kalau kita sudah bersikap salah, kalau kita sudah merugikan orang lain, kalau kita sudah merugikan keluarga, mari akui dengan jujur kepada Tuhan. Tuhan ampuni, aku lalai, aku salah, aku helap, aku sudah jatuh karena emosiku. Saya kira Tuhan itu bukan hakim dunia. Tuhan itu adalah Allah yang adil, Allah yang rahimi dan rahmani. Jadi perlu pengakuan dengan jujur pada saat-saat dalam kesedihan. Kita lihat di dalam pasalnya 29, satu ayat lagi ya. Ayatnya yang keempat dikatakan demikian, 29 ayat 4. 29 ayat 4 berkata begini. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Wah, Ayub ini punya pengalaman rohani yang begitu panjang, saudara. Sampai tua, sampai usianya ratusan tahun. Ternyata Ayub membangun imannya, membangun kepercayaannya bukan ujuk-ujuk begitu saja. Dia sudah dari kecil, dari remaja, dia sudah memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Meskipun kita punya pengalaman rohani yang sudah dibangun dari kecil, mungkin dari sekolah minggu, bukan berarti hidup ini sudah bebas dari ujian. Berarti sudah bebas dari masalah. Tidak. Justru dengan pengalaman-pengalaman dari muda, membuat dirinya, membuat imannya, membuat kasihnya, membuat kesetiaannya semakin kuat. Karena sudah terbiasa diterpa. Sampai dia menjadi orang kaya, kehilangan 10 anak. Sampai menjadi konglomerat di zamannya, kehilangan seluruh harta bendanya. Sampai dia diusir oleh istrinya. Sampai dia harus mengalami penderitaan yang menjijikkan dari batok kepala sampai ke telapak kaki. Dia punya pengalaman-pengalaman yang berat, saudara. Tapi dia tetap bertahan. Ya, puji Tuhan. Kita lihat belajar daripada Daud. Apa kata Daud pada waktu dia juga mengalami hal yang berat. Kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-116. Mazmur 116. Kita akan melihat tokoh-tokoh ini. Mazmur dan yang ditulis oleh Ayub dan ditulis oleh Daud, dan Ayub orang saleh yang menulis suratnya juga punya pengalaman yang luar biasa. 116 ayatnya yang ke-10. 16:10 dikatakan demikian. 16:10. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Wah, aku percaya sekalipun aku ini tertindas. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang kena tularan COVID-19. Penyakit ini menindas penduduk dunia. Ya, karena hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama, menindas. Bukan lagi ditindas oleh penjajah-penjajah, tetapi hari-hari ini banyak manusia ditindas oleh penyakit COVID-19. Bahkan ada konglomerat dunia, saudara. Karena ketakutannya sama COVID-19. Mereka punya uang puluhan triliun. Supaya terhindar dari penyakit ini, virus ini.
Mereka beli kapal-kapal mewah, kapal pesiar saudara. Dan mereka pindah ya dari istana rumahnya, pindah ke dalam kapal saudara. Mereka hidup di atas kapal, terapung-apung sudah. Mungkin sudah ada yang 1 tahun, ada yang beberapa bulan. Supaya mereka jangan sampai diserang oleh COVID-19 ini. Mereka orang kaya. Seluruh kekayaannya tidak menjamin hidupnya bisa berada dalam keadaan aman dan nyaman. Tapi saya percaya, saudara dan saya tidak konglomerat. Mungkin hidupmu hanya pas-pasan. Kalau ada kerjaan baru masak nasi. Tapi kalau tidak ada garapan harus berpuasa hari-hari ini. Tetapi kalau saudara punya Tuhan, saya percaya engkau tetap mengalami yang namanya ayam, tentrem, dan rahayu. Amin. Kau tidak rasa takut. Kau masih bisa ikut doa. Engkau masih bisa mendengar firman. Engkau masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak bisa beribadat. Mereka berusaha berupaya bagaimana supaya nyawanya ini terlindungi. Berapapun uang yang harus dikeluarkan, yang penting mereka hidup. Inilah keadaan dunia sekarang. Tetapi Daud berkata di dalam ayat ini, ya ayatnya yang ke-10 berkata begini. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Tetap percaya Bapak Ibu sekalian. Walaupun apa yang terjadi sekarang, tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Haleluya. Yang kedua bagaimana supaya kita ketika Tuhan nampak jauh untuk mengatasi keadaan sekarang ini, kita harus hidup fokus kepada sifat-sifat dasar Tuhan. Kalau saudara fokusnya kepada berita sekarang, karena berita di televisi itu 24 jam isinya yaitu. Seperti Pak Rudi kan sudah selalu mengikuti. Hari ini tambah berapa ribu, berapa yang kena, berapa yang meninggal, berita berapa yang sudah sembuh dan seterusnya, ya. Oh, memori kita ini jadinya saudara, pikiran kita ini jadi dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Tapi coba alihkan fokus kita bukan kepada berita-berita ini. Kita fokuskan berita kepada sifat dasar Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Ibrani 13 ayat 8, ini sifat dasar Tuhan, berkata demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini sifat dasar Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saudara pegang ini. Aku bangga punya Tuhan yang tidak berubah. Aku bangga punya Tuhan yang peduli. Aku bangga punya Tuhan yang dikatakan Jehovah Rafa. Aku bangga punya Tuhan yang berkata, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Aku bangga punya Tuhan yang berjanji, sampai kesudahan alam Tuhan tetap beserta dengan kita. Ini sifat-sifat dasarnya Allah. Harus dipercayai. Nah, dia kan harus kita berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi saya. Dia bersama dengan saya. Dia tahu apa yang sedang saya lalui. Dia perhatian
dan Dia memiliki rencana yang baik untuk hidup saya dan seterusnya dan seterusnya. Mulai sekarang coba kita isi setiap hari dengan firman Allah. Isilah setiap hari dengan pengalaman intim dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya fokus kita bukan kepada dunia tetapi kepada Tuhan. Karena di dalam Ibrani dikatakan 12 bahwa dunia ini dan semua isinya akan mengalami yang namanya goncangan. Goncangan yang terjadi hari-hari ini belum apa-apa. Dibanding dengan goncangan-goncangan yang akan datang. Tapi Tuhan bilang, aku akan mendirikan kerajaanku yang tak tergoncangkan. Kita harus fokus kepada Tuhan yang punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau fokus kita kepada apa yang kita miliki, fokus kita kepada pekerjaan kita, seolah-olah pekerjaan itu lebih penting daripada Tuhan. Fokus kita kepada uang lebih penting uang daripada Tuhan. Maka kita akan mengalami goncangan. Dengan keadaan seperti sekarang. Mari kita akan belajar daripada Ayub. Pasalnya yang ke-23. Ayub 23 ayat 12 berkata demikian. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Oh, luar biasa. Ternyata rahasia kemenangan Ayub, rahasia kebahagiaan Ayub, rahasia kemampuan Ayub untuk menanggulangi penderitaan yang super berat itu adalah firman. Dia mempercaya firman. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Artinya apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita lewat firman-Nya, kita taati, kita patuhi, kita hormati, kita kagumi bahwa firman Allah itu tidak berubah. Sehingga dikatakan, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bukan hanya disimpan di otak. Banyak orang pintar menghafal ayat, banyak orang pintar menghafal firman, tapi hanya sebatas di otak. Sehingga kadang-kadang karena saking pinternya, saking hebatnya menghafal ayat, jadilah orang-orang yang punya predikat orang-orang, yaitu orang Saduki atau orang-orang Farisi. Ya, orang yang selalu berdebat atau pintar berdebat. Belum cukup. Kita harus menyimpan firman di sanubari. Kalau firman itu ada di sanubari, saudara, artinya hati ini diisi oleh firman. Saya percaya ada hal-hal yang masuk ke hati. Ada sudah benteng penangkalnya, pelindungnya. Ketakutan datang mau nyerang hati. Firman mengatakan jangan takut. Kesulitan datang, firman mengatakan jangan khawatir. Ya. Penyakit mau nyerang kita, firman yang ada di hati, oleh bilurnya aku sehat dan sembuh. Kalau kita berjalan dalam lembah-lembah bayang maut sekalipun, tongkat dan gadanya akan beserta dengan. Sehingga sanubari ini diisi firman. Sehingga tidak ada perkara-perkara yang dari luar, apalagi sumbernya dari manusia, sumbernya dari iblis, sumbernya dari setan, sumbernya dari roh jahat, ingin memenuhi hati kita, tidak mampu saudara. Karena apa? Ada pelindung, ada penangkalnya. Ya,
Yang menangkal apa? Firman di hati kita. Makanya anak Tuhan harus hidup penuh dengan firman hari-hari ini. Harus penuh dengan firman. Kalau saudara krisis firman di hatimu, maka saya yakin engkau akan mati karena ketakutan. Engkau akan gagal karena ketakutan. Karena hati ini sudah kosong. Tapi kalau firman memenuhi hati, saya yakin hidup ini akan berkata seperti Daud. Ya, aku menyimpan firman-Mu di hatiku supaya aku jangan berdosa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, dikatakan ingat akan apa yang Tuhan telah lakukan untuk saudara. Harus ingat apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Sejak awal kita menjadi orang percaya. Ingat itu. Mungkin saudara dan saya sudah diberkati secara materi. Tapi dulu mungkin saudara miskin, melarat, pas-pasan. Nah kalau sekarang sudah diberkati secara materi, itu bukan karena hebatnya kita. Karena ahlinya kita berdagang, berbisnis, berkarir. Itu semuanya karena Tuhan. Kalau saudara jadi orang Kristen sampai sekarang, ini bukan karena warisan orang tua kita. Bukan karena amal baik kita. Tetapi ini karena kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan untuk saudara dan saya? Kita lihat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-27 dikatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan juga pernah mengalami hal yang sama. Seolah-olah Allah jauh dari kita. Pada saat dia berdoa, pada saat-saat terakhir dia harus menghadapi salib. Pada saat-saat terakhir dia harus memikul salib untuk mengambil dosa umat manusia. Pada saat-saat terakhir sebagai manusia, dia berdoa kalau bisa, biar cawan, biar penderitaan, biar aniaya, biar kematian, biar salib itu berlalu dari dirinya. Tapi kenyataannya tidak. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia mengasihi engkau dan saya. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Dengan siksaannya yang super berat. Supaya kita yang hina, yang menuju kepada kebinasaan. Tapi lewat percaya, lewat iman, lewat kasih kita kepadanya. Kita mendapatkan warisan-warisan hidup kekal yang disediakan di dalam Yesus Tuhan. Itu kita harus ingat. Kalau orang tidak ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, mudah lupa. Mudah lupa. Harus ingat, oh doaku pernah dijawab Tuhan. Oh aku pernah mengalami banyak mujizat dalam perjalanan hidup. Oh aku dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Oh dulu aku tidak bisa melayani, tetapi sekarang aku sudah bisa melayani. Oh dulu aku tidak bisa main musik, sekarang Tuhan tambah talentaku. Oh dulu aku tidak pernah berbuat apa-apa untuk gereja, sekarang aku ambil bagian dalam apa yang menjadi program, menjadi kebutuhan gereja. Aku ambil bagian. Orang yang ingat kebaikan Tuhan tidak mudah. Karena keadaan. Karena doa kita tidak dijawab. Karena masalah kita belum ditolong yang Tuhan, langsung kita berkata, aku tidak mau Tuhan-Tuhanan. Aku tidak butuh gereja. Aku tidak butuh pendeta. Aku tidak perlu doa orang-orang seiman. Jangan. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengakhiri ibadah. Sesudah itu kita akan masuk dalam sakramen perjamuan khusus. Kita akan belajar menghormati perjamuan kudus
Jangan kita berkata, aku tidak butuh perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Itu cuma hanya sepotong roti. Ya, hanya seloki kecil anggur. Apa keuntungannya, apa berkatnya? Tapi mari kita lihat di dalam pasalnya yang ke-5:21 berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia mau jadi dosa, Dia sudah mati karena Dia mengasihi kita. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, kita berhak untuk mendapatkan hidup yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada mengikuti ibadah online ini. Ketika Tuhan nampak jauh, jangan kau berkata, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak berkuasa. Tuhan itu tidak mau menolong aku. Tuhan tidak dengar doaku. Jangan. Kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Kita nyanyi satu pujian. Lagu yang sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan siapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan masing-masing. Inilah kasih ilahi yang pernah Tuhan kerjakan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu lewat pengorbanannya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan Kau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama berdiri, pegang roti dengan tangan kanan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. tak dapat
Engkau baik, Engkau baik, Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik, sangat baik, terlalu baik. Kebaikanmu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini. Bahkan selamanya tetap Engkau Allah. Kau tetap Tuhan. Engkau tetap yang ku percayai, yang ku imani, yang ku yakini akan setiap janji firman-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena Alkitab berkata, siapa yang makan dan minum darahku dan tubuhku akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau ada di antara mereka yang meninggal, akan dibangkitkan kembali dengan kebangkitan yang tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Inilah satu janji yang luar biasa melalui persekutuan tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu mari angkat roti dengan tangan kanan. Inilah tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau sudah, mari siapkan anggur. Angkat dengan tangan kanan. Karena ini adalah darah Yesus. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada penyucian. Di dalam darah ada kesembuhan. Kepada saudara yang sakit, imani dalam darah ada kesembuhan. Di dalam darah kutuk-kutuk dosa akan diambil alih. Maut diambil alih. Sudah ditanggung di atas kayu salib. Sehingga berkat, sehat, panjang umur, bahagia, pelindungan, masa depan yang pasti itu menjadi bahagian kita semuanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat korbanmu, terima kasih buat kasihmu, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat kehidupan, terima kasih buat kemenangan, terima kasih buat sukacitamu. Terima kasih, oh berkat-berkat Engkau karuniakan kepada kami. Oh, Jesus, Jesus, terima kasih. Haleluya. Jesus,
kasih ya Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan tubuh dan roh kami, jiwa kami, darah kami. Boleh menunggal dengan darah-Mu. Terima kasih buat kemenangan-Mu. Kau wariskan kepada kami umat-Mu, kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau beserta kami sampai kesudahan Allah. Terima kasih buat janji-Mu, burung-burung di udara tidak pernah mengumpulkan dalam lubung, tetapi tidak seekor pun yang jatuh mati kelaparan, karena Bapa di sorga pelihara burung-burung. Kami lebih berharga dari burung-burung. Di masa-masa yang sulit, kami melihat mujizat Allah akan menjadi pengalaman yang luar biasa di dalam perjalanan iman kami. Karena kami punya Allah, Allah yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin.